أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Apakah setiap memperlihatkan amalan termasuk riya? Maka jawabannya adalah tidak. Tetapi memperlihatkan amalan yang karena ingin dipuji atau mendapat hadiahlah yang riya. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang sedekah. Sirran wa kalladhi yunfiqu malahu sirran wa alaniyah. Sebentar. Ada ayat yang berkaitan dengan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 274 dan juga surat Ar-Ra'd ayat 22, surat Ibrahim ayat 33, surat Fatir ayat 29. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Orang-orang yang bersedekah dengan hartanya siang hari dan malam hari, baik tersembunyi atau terang-terangan. Ini menunjukkan bahwa sedekah terang-terangan boleh. Makanya saya tidak mengatakan ketika ada kotak amal gitu disebarkan. Tidak perlu untuk terlalu berlebih-lebihan disembunyikan. Karena bagaimanapun sudah kelihatan. Ya, ada sebagian orang kan nggak perlu. Karena sudah kelihatan. Tinggal jaga kalbu. Ya, agar tidak dipuji. Agar tidak ingin dapat pujian atau agar tidak ingin dapat hadiah dari amalannya tersebut. Ini masalah pertama. Apakah semua amalan yang diperlihatkan berarti riya? Jawabannya tidak. Akan tetapi amalan yang diperlihatkan karena ingin dapat pujian atau hadiah, itulah yang riya. Kemudian permasalahan selanjutnya. Apakah apabila ada amalan yang ditinggalkan karena takut riya itu boleh? Amalan ditinggalkan karena takut riya, apakah itu boleh? Jawabannya adalah ini tidak boleh. Meninggalkan amalan karena takut riya, ini tidak boleh. Dijelaskan oleh Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu adalah riya. Wal amal min ajlin nas syirik. Dan beramal karena manusia itu adalah kesyirikan. Wal ikhlas an yu'afiyaka minhuma. Dan ikhlas adalah dengan cara Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Yaitu beramallah. Tidak perlu ditinggalkan. Meskipun dilihat manusia. Asalkan jaga qalbunya. Ya. Asalkan jaga qalbunya. Nah. Imam Nawawi lebih menjelaskan lagi. Kata Imam Nawawi. Man azzama la ibadah. Wa tarakaha makhafata an yarahu an-nas fa huwa mura'i. Siapa yang bertekad untuk beramal lalu dia tinggalkan karena takut riya terhadap manusia, maka dialah riya. Maka dialah apa? Riya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang ketiga. Masuknya amal, masuknya riya dalam amal dibagi menjadi tiga. Masuknya riya dalam amal dibagi menjadi tiga. Apabila riya tersebut dari niat
pertamanya. Apabila riya tersebut dari niat pertamanya, maka amalnya terhapus akibat riya tersebut. Niatan awal memang ingin dapat pujian, ingin dapat hadiah dari manusia. Niatan awal, asal muasalnya. Maka ini terhapus seluruh amal dari amal itu. Dari awalnya sampai akhirnya. Yang kedua, apabila riya masuk di tengah-tengah amal. Nah, di sini ada rinciannya. Jika amalan pertama tidak ada hubungannya dengan amalan kedua, amalan kedua yang dimasuki riya, amalan pertama tidak, amalan pertama insya Allah Ta'ala selamat. Saya beri contoh, kita punya 100.000, 50.000 kita sedekah, ikhlas hanya karena Allah, berharap hanya pahala dari Allah. Kemudian 50.000 kedua ada orang lihat, yang tadi nggak ada lihat, tapi dia sedekahkan ikhlas karena Allah. Ini sekarang ada lihat, maka timbul ingin dipuji, disanjung, atau ingin dapat hadiah. Maka dia bersedekah yang kedua. Maka sedekah 50.000 yang pertama mudah-mudahan diterima oleh Allah. Yang riya yang kedua tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena amalan pertama tidak ada hubungan dengan amalan kedua. Seperti wudu dan sholat. Apabila ada orang wudunya ikhlas karena Allah, sholatnya dia riya, maka wudunya selamat, riyanya bermasalah. Sholatnya bermasalah. Ini kalau tidak ada hubungan. Apabila riya masuk di tengah-tengah amal yang ada hubungannya. Seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rakaat pertama ikhlas karena Allah. Rakaat kedua ada calon mertua. Ya, maka masih gantung nih, belum ada keputusan diterima atau enggak. Maka akhirnya dia mulai memperbagus amalnya untuk dapat anak si perempuan ini. Anak perempuan dari laki-laki ini. Dia perbagus rakaat keduanya. Maka di sini ada rincian. Kalau dia biarkan sampai selesai sholatnya, tetap dia riya, maka sholatnya dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir batal pahalanya. Kalau dia lawan, maka sholatnya dari rakaat pertama sampai terakhir, maka sesuai dengan qalbunya yang dia melawan rasa riya tersebut. Yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mengurangi pahala apabila seseorang beramal kemudian mendapatkan pujian? Wah, si fulan ahli ibadah, si fulan ahli sedekah, tanpa dia minta orang memuji dia. Maka jawabannya adalah tidak mengurangi pahalanya. Bahkan itu adalah penyegeraan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka ajilu busyral mu'min. Yang artinya itulah penyegeraan pahala, kabar baik yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman.